Hai, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Sehat selalu ya, teman-teman. Di sini untuk temanya adalah dia yang selalu merindukan kamu. Ya, dia yang selalu merindukan kamu di dalam hatinya. Nah, di sini aku coba untuk klarifikasi dulu ya. Untuk tema kali ini sifatnya adalah general reading. Jadi kalau misalnya tidak cocok, ya nggak usah dipaksain. Kita akan buka untuk seseorang yang diam-diam ini merindukan kamu, ya, yang diam-diam merindukan kamu dari dalam hatinya. Gimana sih ini orangnya? Kita lihat dulu ya. Oke, orangnya itu memiliki karakter yang kadang-kadang suka berubah-ubah, yang kamu tuh sebetulnya tidak tahu arah tujuannya tuh gimana. Ya, kamu tuh juga suka dapet yang kejutan-kejutan kabar dari dia, yang tiba-tiba dia hilang dan tiba-tiba itu datang, tiba-tiba banyak sekali drama ya, tiba-tiba kayak nggak ada kabar, nggak ada angin, tiba-tiba begini gitu, ada aja gitu loh ya. Yang kedua, di sini aku melihat orangnya tuh egonya juga besar. Kemudian aku melihat dia tuh tidak percaya diri orangnya, ya, lacking on confidence. Orang itu tidak punya percaya diri, dia menstabilitas dirinya. Mungkin energi yang terdekat adalah dia di sini banyak takut, frustasi, atau sedang banyak masalah. Aku lihatnya seperti itu. Ini kita lihat dari emosionalnya dulu ya. Jadi kamu dari sini udah kebayang siapa orangnya. Di sini aku melihatnya ya, dia itu bener-bener mau starting dari nol, teman-teman. Jadi kayak orang yang aku bisa bilang mencari jati diri, karena mungkin baru lepas dari sangkar ya, dia mulai untuk merubah pikiran. Jadi kayak bayi baru lahir ya, new baby born, yang menurut aku di sini aku bisa bilang sih kayak orang yang frustasi, butuh untuk penyegaran. Kemudian dia tuh kayak bangkit lagi dari tanah gitu loh, benar-benar starting dari nol. Aku lihatnya seperti itu. Di sini aku melihatnya orangnya tuh ada ya, mungkin dia punya kecenderungan memanfaatkan kamu, atau tergantung sama kamu. Kemudian kamu merasa terikat sama orang ini, tapi dia kangen sama kamu loh. Dan yang terakhir di sini, aku merasa orangnya mungkin ada yang kehilangan keluarga ya, ada kabar duka sebenarnya, atau di sini dia merasa kayak tidak ada second chance, atau orangnya ini baru patah hati, teman-teman, dalam kondisi apapun, mau udah menikah nggak menikah ya, seperti kayak dia itu tidak memberikan kesempatan kepada pasangannya, atau dia baru patah hati, intinya begitu, relationshipnya over ya. Jadi ada orang-orang yang seperti ini, itu dia kangen banget sama kamu. Kangen maksudnya kangen dari dalam hati yang paling dalam, aku lihatnya. Kemudian di sini aku ngelihatnya dikarenakan mungkin karena ada perpisahan, karena yang sudah terlalu lama membelenggu di sini masalahnya. Jadinya dia itu emosionalnya itu merasa tidak percaya diri ya. Aku ngelihatnya gitu, body, mind, soul ya. Jadi secara jiwanya dia tuh kayak merasa terlalu tergantung sama pasangannya, dan akhirnya bisa lepasin. Kayak orang mungkin disabar-sabarin, pada akhirnya dia setelah dia pergi, dia merasa kayak belum pasti gitu loh, belum merasakan sesuatu yang pasti, dan belum pakem gitu. Tapi dia kangen sama kamu dikarenakan mungkin dia merasa di sini ini tuh awal baru. Dia mencari sebuah energi positif dari seseorang yang sekiranya itu positif juga buat dia gitu, aku ngelihatnya. Jadi trouble-nya itu secara jiwa ya, trouble-nya secara jiwa di sini.
energinya di sini, kondisinya sekarang seperti ini, kayak gitu. Oke. Tiga hal di sini yang penting adalah dia tuh patah hati banget ya teman-teman. Maksudnya selesai dari sebuah hubungan yang mungkin sudah lama, yang menggantung, yang gak jelas, dilepaskan. Ada kehilangan ya, namanya break up, putus asa. Di sini ketika dia melihat gambar kamu, dia tuh kangen kamu gitu. Ya mungkin ini adalah orang yang mungkin juga pernah nyakitin hati kamu gitu kan, kalau dia meninggalkan kamu untuk orang lain misalnya gitu. Dia merasakan sakit hati juga karena mungkin harus meninggalkan atau ditinggalkan. Dia merasa patah hati, dia merasa sendiri. Ketika melihat kamu, dia kangen sama kamu, dan di sini pengen ada namanya releasing masa lalu, merilis masa lalu. Ini energinya masuk banget ya teman-teman. Jadi dia pengen terbang, dia pengen jadi dari kepompong, dia pengen starting lagi jadi kupu-kupu. Itu untuk terbang, untuk melepaskan diri dari masa lalu, segala macam belenggu, rasa sakit atau apapun. Di sini orang yang kangen kamu itu dalam fase healing. Aku bisa bilang seperti itu. Entah ini energi siapa yang aku ambil ya, cuman kayaknya memang berat. Berat gitu loh. Beratnya itu buat kita tuh jadi kayak bingung gitu. Oh, begini tuh. Aku akan buka lagi ya. Orang yang kangen sama kamu. Apa yang ingin, apapun pesannya dari kartu ini ya, kita lihat energinya. Orang yang kangen sama kamu. Oh, egonya besar. Dia kalau dibilang kangen, ya kangennya berat sama kamu, akan besar sekali. Kayak memang membutuhkan kamu. Dia kayak membutuhkan seseorang yang ada pegangannya ya. Ada pegangan dalam arti membuat dia tuh stabil dari sisi apapun, perasaan, materi, stabil banget gitu. Walaupun sendiri tapi merasa kakinya 4. Jadi jalannya nggak cuma 2 tapi kakinya 4 gitu. Ada snake, ini aku buka dulu ya teman-teman. Ada kartu snake, ada kartu birds, dan ada kartu proses atau journey, sebuah perjalanan ya. Aku bilang dari situasi yang membelenggu, dia pengen pengen ada sebuah pembuktian gitu loh. Aku ngelihatnya begitu. Keruwetan dari internal dia. Itu mungkin dia sudah memutuskan atau sudah mendiskusikan bahwa dia di sini akan menempuh sebuah perjalanan baru, dan ini masih berproses. Itu yang dia mau ya. Sebelum dia memutuskan sesuatu, sebelum dia kayak memberikan tanggapan atau apapun, butuh waktu untuk berproses atau healing di sini. Jadi butuh waktu yang aku bilang agak vakum, agak lama gitu. Di sini ada kartu key, ada kartu bear, ada kartu side. Ya, aku melihat apa ya? Dia tuh butuh seseorang yang dekat sama dia, tetapi dia memilah-milah dulu, nggak langsung open, masih dalam sebuah pertimbangan. Aku bisa bilang jalannya sebetulnya ada, cuman orang ini kayak belum ready 100%, belum siap. Jadi kayak masih membatasi diri sama kamu ya, membatasi energinya sama kamu, karena dia rasa dia belum stabil. Aku ngelihatnya ini kondisinya ya. Oke.
Oke, dia mulai melepaskan diri ya dari masalah-masalah keluarga, koko, rumah tangga, cara untuk lepas gitu loh. Aku lihatnya seperti itu. Nah, di sini dia mungkin banyak diskusi ya. Aku ngelihatnya banyak nanya orang atau diskusi untuk mendapatkan sebuah pencerahan di sini. Pengen terbang setinggi-tingginya, pengen cari ilham sedalam-dalamnya supaya dia bisa shining lagi. Posisinya sekarang di sini tuh udah kayak lepas dari belenggu yang selama ini mungkin masalah keluarga. Kalau aku bilang heartbroken di sini mungkin selesai ya. Kerutan itu mungkin sudah ada kuncinya bahwa memang aku harus gone, pergi dan lain-lain ya. Tetapi di sini aku bilang orang ini dalam perjalanannya dan masih belum bisa decide apapun. Masih belum bisa mendecide, oh iya ketika aku sudah selesai sama kamu, aku harus sama kamu. Itu masih belum bisa ya teman-teman. Jadi menurut dia masih ada yang fundamental di sini. Dia tuh butuh doa dan support dari kamu sebetulnya. Dia hanya butuh itu gitu loh. Karena dia merasa jauh dari kesuksesan. Dia merasa di sini rezekinya atau apapun itu masih jauh gitu ya. Dia merasa kayak mungkin kesehatannya lama-lama secara mentally, secara happiness itu rasanya udah nggak ada gitu. Jadi orang ini memang dalam fase tekanan ya, depresi dan ya merasa feel lonely, maybe lonely. Dia juga merasa kayak apa ya, belum bisa memberikan yang terbaik mungkin ya, belum bisa memberikan yang terbaik, tapi dia tuh kayak pelan-pelan sekali prosesnya. Aku lihat seperti itu, prosesnya pelan-pelan. Dan di sini aku melihatnya kayak masalah yang dia hadapin sebetulnya itu berat ya teman-teman, hambatannya berat. Dan dia di sini kayak mencari sebuah keyakinan dulu. Aku ngelihatnya ya, ada harapan, ada keyakinan. Ini yang lagi dia pupuk, aku ngelihatnya. Ini yang lagi dia pupuk, ini yang lagi dia coba untuk follow up di dalam dirinya sendiri. Oke. Sekarang kita lihat ya, dari bacaan ini, orang ini mencoba untuk bisa untuk berdikari lagi kalau aku lihat ya. Jadi dari karakternya adalah orang yang sayang kamu itu memang pasif saat ini. Dia sangat butuh kamu, dia butuh pijakan ya teman-teman energinya, tetapi dia masih belum bisa untuk memutuskan bahwa dengan segala kebaikan kamu, apakah kita ini masih berlanjut. Itu masih banyak pikiran. Kenapa? Karena di sini dia merasa dia nggak mau tergantung. Itu ya. Jadi apa yang dia bisa berikan ini ibaratnya kayak kepercayaan diri yang mungkin runtuh kayak gitu. Aku lihatnya. Karena kartunya di sini lebih seperti kayak mendeskripsikan bahwa orang yang kangen sama kamu, yang merindukan kamu itu dalam fase healing ya. Nah, sekarang kita akan lihat di sini kira-kira apa sih yang dia akan dikangennya itu, dia itu seperti apa ke kamu, apa yang mau dia berikan kepada kamu. Kalau udah kangen dia tuh mau ngapain gitu. Wow, energinya di sini pengen ada pertemuan ya, pengen ada pertemuan sama kamu, ada pertemuan. Aku bingung roynya di mana, tengah aja lah ya, pengen ada pertemuan. Wow, teman-teman ingin ada komitmen, sebuah pertemuan, komitmen ya. Apalagi kita lihat di sini, semoga hal baik ya. Wow, aku bisa lihat ya di sini, ingin ada sebuah pertemuan ya, ingin ada komitmen, ingin ada kebahagiaan. Itu yang menjadi tujuan dia sama kamu. Kalau kita lihat dia dalam fase healing, fase yang tidak menentu mungkin sekarang ini,
Ya, itu karena dia memproses dan mencerna gimana ini bisa kejadian. Dia pengen ada komitmen sama kamu. Ya, lepas dari masalahnya dia, tapi itu tunggu dulu, berjeda dulu, karena butuh perbaikan banyak, teman-teman. Ibaratnya kalau mobil itu mesti turun mesin ya, untuk dibagusin lagi. Ya, seperti itu kondisinya. Oke. Kita udah tahu tujuannya ya. Jadi kita akan buka lagi di sini. Oke. Aku bisa melihat ya, ada energi dari Pisces, energi dari energi dari Aquarius, dan ada energi dari Pisces lagi. Nah, Pisces itu banyak sekali namanya pengorbanan yang dia lakukan. Dia akan bergerak maju. Aku melihatnya sesuatu yang bergerak maju, sesuatu yang spontan itu akan dia lakukan untuk bergerak maju ya, tetapi tidak langsung ada aksinya ke kamu sampai dia benar-benar yakin. Aku lihatnya seperti itu, tapi sudah memiliki rencana ya, bahwa kalau aku lihat di sini pergerakan majunya adalah pergerakan yang dia upayakan. Jadi dia akan melakukan apapun, cara apapun untuk bisa tidak gegabah gitu. Jadi dia tidak mau gegabah lagi dalam menyikapi satu tindakan. Oke, dia sadar dia tuh orangnya banyak ceroboh. Jadi sekarang ya fase untuk fase untuk mendapatkan pencerahan dulu lah gitu loh. Dia harus mengorbankan perasaannya dulu ketika mau sama kamu untuk dia bergerak maju gitu. Aku ngelihatnya. Ada kartu the devil. The devil. Orang ini masih ada ketergantungan ya, kalau saya lihat ya. Jadi dia tidak bisa lepas dari kamu ya, teman-teman. Masih ada ketergantungan, masih ada kebimbangan. Untuk stabil dari emosi dia betul butuh kamu. Untuk ngebuat dia lebih tenang tuh dia masih butuh kamu. Butuh support dari kamu, butuh untuk kayak lebih diperhatikan untuk dalam jangka waktu panjang. Aku ngeliatnya seperti itu. Tetapi dia masih belum bisa untuk kayak di komitmenkan, aku lihat, karena masih healing ya. Kalau orang masih healing itu pasti banyak sekali nggak mau buat masalah baru, jadi diselesaikan dulu masalahnya dia gitu ya. Oke. Di sini aku melihat dia masih dalam fase-fase yang ingin yang terbaik gitu, ingin terbaik untuk semuanya. Jadi kalaupun nanti dia sama kamu ya, dia ingin lepas dulu nih dari masalah yang membelenggu, masalah apapun yang ngebuat dia itu merasa tersudut ya, mencari sebuah kenyamanan. Dia nggak mau merasa terisolasi, dia butuh ketenangan gitu. Dia ingin ada happy marriage sama kamu. Wow. Di sini aku melihat jelas keputusannya. Jadi gini ya teman-teman, prosesnya memang kamu berhubungan dengan orang yang sebetulnya memang slow respon gitu, dan itu kamu harus admit atau kamu memang harus mengakui bahwa energi dia adalah energi yang slow respon, dimana kita tidak bisa memaksakan orang ini, karena orang ini itu sudah sebetulnya tahu apa yang dia lakukan gitu loh, dia tidak mau mungkin dengan dia gegabah malah nambah korban ya, malah nambah ketidakbahagiaan, tidak mau menjanjikan kamu segala sesuatu yang aku bilang omong kosong. Karena di sini aku melihat pengen ada komitmen teman-teman sama kamu. Aku lihatnya begitu. Jadi orang yang kangen sama kamu ini adalah orang yang mungkin sudah selesai dari patah hatinya ya. Sudah baru putus atau selesai gitu. Dan pengen ada pertemuan sama kamu untuk
menyambung kembali. Ini tujuannya buat kamu ya, bukan buat untuk dia balik sama pasangan, tapi tujuannya ke kamu yang kutanyakan di sini. Ingin ada pertemuan, ingin ada pernikahan sama kamu. Gitu, ya. Energinya di sini ada Pisces, kemudian Capricorn, Scorpio, Cancer, Libra, ada Gemini, ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Banyak energi Pisces, banyak energi dari water sign. Yang aku bisa bilang di sini apa sih? Untuk orang yang kangen sama kamu itu sedang berproses ya teman-teman. Sedang berproses, sedang ingin untuk memperbaiki diri dulu. Tidak bisa yang gegabah sama kamu, tidak bisa terlalu memberikan harapan yang enggak sama kamu. Jadi pengen sesuatu yang nyata. Nah, ini waktunya, time-nya tidak sekarang. Ya, tidak dalam waktu sekarang, tapi akan ada terjadi. Gitu. Pada akhirnya, untuk beberapa energi di sini, dia tidak bisa melepaskan matanya dari kamu. Ya, karena mata kamu begitu menghipnotis dia. Begitu menghipnotis dia, dia pengen serius sama kamu walaupun tidak sekarang. Sedang berproses, sedang healing. Orang namanya baru patah hati, misalnya dia habis menikah, tiba-tiba dia patah hati, ya, dia harus mengakhiri hubungannya. Ya, tidak gampang untuk menjalin hubungan baru walaupun dia tahu kamu ada, gitu loh. Ya. Jadi, ya jangan seneng gitu loh kalau misalnya orang baru putus, justru itu malah bahaya. Bisa jadi sebenarnya nggak begitu cepat ke kamu. Ini bukan tipe-tipe orang yang langsung jadi kayak kamu, misalnya patah satu langsung tumbuh 1000 dengan cepat. Enggak, ini prosesnya lama. Oke, inisialnya ada huruf U, ada huruf M, ada huruf H, K, A, P, G, E, F, I, Q, Z, dan O. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalian akan terhubung dengan orang-orang ini. Orang yang kangen sama kamu, inisialnya ada, bisa dari nama depan, nama panggilan, inisial atau apapun, atau energi-energinya, zodiaknya, silahkan diambil. Oke? Terima kasih sudah mengikuti dengan aku. Semoga kalian setelah mengetahui dia nggak cuma kangen sama kamu, dia di sini pengen ada komitmen sama kamu, kamu lebih semangat dalam menjalani hidup karena masih ada orang yang cinta sama kamu. See you, I love you. Bye-bye.